Ya, baik Mas Elmo. Jadi saya rasa wajar ya apa yang Fitch Rating sampaikan ya mengenai rating Indonesia ya dengan outlook yang stable ya. Karena kalau kita lihat di antara emerging markets ya, Indonesia ini kalau kita lihat indikator makroekonominya memang relatif lebih baik ya. Dalam artian saya punya berbagai data di sini ya, misalnya kalau kita lihat current account balance kita dibanding dengan katakan misalnya semua orang sekarang kita bicara kekhawatiran akan taper tantrum di 2013. Posisi Indonesia jauh lebih baik kalau kita bandingkan dengan posisi tahun 2013. Saya ambil contoh misalnya current account balance kita sekarang di minus 0,5 tahun 2020 yang lalu, bahkan proyeksi kita memang di minus 1,88 misalnya. Terus ekspektasi pertumbuhan ekonomi tadi yang di-mention ya, prospek pertumbuhan ekonomi memang walaupun secara internal Bank Mandiri memperkirakan pertumbuhan 4,4%, namun trajektorinya 2022 sampai 2024 itu memang perkiraan pertumbuhannya akan relatif keep coming into Indonesia. Yang berikutnya yang penting juga dicatat adalah dan selalu saya sampaikan adalah respons kebijakan moneter dan fiskal yang sangat baik ya, baik masa pre-COVID maupun di masa sepanjang COVID tahun 2020 dan 2021 ini yang sangat responsif. Ini juga membantu membaiknya berbagai indikator ekonomi makro kita. Rentang untuk misalnya concern investor tentang debt misalnya. Kalau kita bandingkan debt to GDP ratio Indonesia misalnya, di debt to GDP ratio Indonesia itu memang meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 kalau kita jadikan benchmark misalnya dari 24,8 ke 39,4%. Namun ini wajar karena across emerging markets atau bahkan di dunia itu memang posisi utang per GDP-nya pasti memang mengalami peningkatan karena adanya stimulus besar-besaran yang diluncurkan di tahun 2020 dan berlanjut di 2021 ini. Namun kalau kita bandingkan dengan negara berkembang lainnya, ya indikator Indonesia masih jauh lebih rendah. Kita bandingkan misalnya dengan Thailand, India, Vietnam, Philippines, ya Malaysia, South Africa, bahkan Brazil yang mencapai utang per GDP-nya mencapai 88,8%, South Africa 62,2%, ya. Vietnam itu 48,5%, Indonesia tahun 2020 yang lalu 39,4%, meningkat misalnya ke 4. Ya, dari cadangan devisa Indonesia, misalnya sekarang cadangan devisa kita di 128,4 billion US dollars, jadi jauh meningkat dibandingkan dengan periode-periode yang lalu. Inflasi kita, tingkat inflasi relatif terjaga. Kita sudah bisa saying goodbye to average 6 to 7% inflation di masa lalu. Dalam beberapa tahun terakhir inflasi Indonesia sangat rendah ya, memang ada catatan misalnya karena memang weak demand. Namun kalau kita lihat trajektori ke depan inflasi mungkin hanya berada di kisaran 2-3%. Jadi ini adalah indikator-indikator yang sangat positif dan wajar memang di value dengan rating yang cukup baik ya oleh lembaga rating internasional. Beban utang pemerintah dianggap masih rendah meskipun terjadi peningkatan. Tetapi Fitch Ratings, Mas Andri pada saat bersamaan juga menyoroti harus lebih diantisipasi dan diwaspadai mengenai bentuk ketergantungan sumber pembiayaan eksternal yang masih sangat tinggi juga dari Indonesia. Pandangan Anda Mas, apa yang perlu kita antisipasi dari sekarang kalau kita dicap kita mempunyai ketergantungan sumber pembiayaan eksternal yang cukup tinggi? Kalau saya rasa sih sebenarnya dengan rasio utang yang sekarang jauh di bawah limit yang membahayakan ya, saya rasa sih masih wajar dan pemerintah sendiri sekarang mencoba mendiversifikasi sumber-sumber financing ya untuk pembangunan ya dengan berbagai cara. Kalau Mas Elmo lihat gitu bagaimana reform yang dilakukan pemerintah tahun 2020 yang lalu untuk mendiversifikasi source of financing ya untuk pembiayaan pembangunan melalui dengan pembentukan sovereign wealth fund ya Indonesia Investment Authority ya, itu juga salah satu cara yang penting. Terus juga kalau kita lihat ke depannya memang dengan literasi yang semakin baik ya,
sumber-sumber pembiayaan dari masyarakat, dari domestik itu juga mengalami peningkatan. Kita lihat saja di tahun 2020-2021 ini, ya partisipasi untuk pembelian obligasi pemerintah juga meningkat dari partisipasi domestik. Ya, memang ya porsinya kalau kita lihat memang banyak juga dari porsi dari investor asing. Namun yang perlu kita value positif adalah partisipasi dari publik di domestik juga meningkat gitu. Jadi ini adalah salah satu cara pemerintah juga yang perlu kita value positif bahwa untuk mengurangi ketergantungan yang sangat tinggi ya terhadap pembiayaan dari luar negeri, memang ada upaya juga ya untuk mendorong pembiayaan dari domestik. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa pemerintah pun juga selalu menekankan bahwa pembiayaan ini untuk sektor-sektor yang produktif. Jadi balik lagi adalah untuk kita berhutang, namun kita yakini bahwa kita akan mampu untuk membayarnya. Gitu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.